Baik, kita mau belajar firman Tuhan sekarang ini dari saudara kita Osaka. Obrolan santai keluarga Allah. Baik, kita mau belajar. Hari ini saudara kita dari Philip Wongso ya, Fellowship FWF Osaka. Ya, mengajak kita untuk membuka, untuk menguliti, untuk menyelidiki 1 Yohanes pasal 4. Surat 1 Yohanes 4 ini termasuk salah satu surat yang cukup pendek kalau dibandingkan pasal-pasal yang lain. Yohanes itu menulis 5 kitab. Ya, yang pertama jelas Injil Yohanes, lalu yang 3 surat 1 Yohanes 1, 5 ya, 6 ada Wahyu, 1 Yohanes 2, 1 Yohanes 3, nah sekarang 1 Yohanes 4. Lalu kitab Wahyu itu juga dia yang menulis, tapi itu pewahyuan ya dari Tuhan Yesus kepada saudara kita Yohanes. Jadi kalau di total tulisan Rasul Yohanes ini ada 6 di Perjanjian Baru, ya jelas Perjanjian Lama tidak ada. Ada banyak spekulasi, ada banyak pendapat tentang surat-surat Yohanes ini. Oke, masing-masing kita bisa punya pendapat. Ada banyak buku yang membahas ya, yang namanya kitab apa ini, yang menerang komentar tentang surat Yohanes. Silakan, tidak apa-apa. Kita belajar dari banyak sudut pandang, maka kita akan lebih gampang mengerti. Tapi yang perlu kita tahu, di antara 12 murid ini, ternyata Yohanes ini yang sangat dekat dengan Tuhan Yesus. Bahkan dia satu-satunya murid yang tertulis pernah bersandar di dada Yesus. Luar biasa bukan? Dan dari 4 Injil, maka Injil Yohanes itu sangat berbeda dengan 3 Injil yang lain. Maka itu kalau saudara membaca 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, saudara akan menemukan banyak pasal-pasal yang sama. Dari 3 penulis tulis ada yang sama. Misalnya kalau saudara baca tentang kisah terang dunia, garam dunia, ada di Matius, ada di tempat lain. Tapi yang Yohanes ini beda, saudara. Nah, dengan arti kata, rupanya Yohanes, saudara kita ini, menulis tentang hidup Tuhan Yesus dari sudut pandang yang berbeda. Memang secara kelas pendidikan, secara latar belakang, 4 ini beda. Kalau saudara baca Injil Lukas, saudara akan menemukan banyak mujizat. Dari antara 4 penulis Injil, maka Lukas itu Injil yang paling banyak mujizat. Kenapa? Karena Lukas itu dokter. Wajar kalau dia dokter, dia ingin tahu bagaimana guru hebat ini bisa menyembuhkan orang sakit. Pakai diagnosa apa? Nah, itu Lukas. Contoh. Mengapa hanya Lukas yang menulisnya sendiri, mau tunduk sampai keringatnya bercampur darah? Kenapa 3 penulis yang lain tidak nuliskan tentang ini? Nah, lagi sekali karena Lukas itu dokter. Sebagai seorang dokter, dia tahu seorang manusia itu punya kekuatan untuk menahan tekanan di dalam emosinya, di dalam psikisnya, dalam kejiwaannya, dalam mentalnya. Itu dengan ukuran tertentu. Maaf, saya nggak bisa menjelaskan, takut salah. Ya, pokoknya tekanan darah itu ada perbedaan masing-masing orang. Nah, orang yang stres, yang terlalu berat nanggung beban. Saudara, kalau manusia normal, maka maaf ya, Tuhan Yesus kalau manusia normal mengalami tekanan beban hidup yang begitu berat, itu langsung pecah pembuluh darah. Dan itu namanya stroke kalau pembuluh darah pecahnya di otak.
Kalau pembuluh darah pecahnya di jantung, ya berarti dia bisa meninggal. Tapi karena dia Tuhan, maka ya istilah saya ini ya maafkan kalau salah. Pembuluh darah Tuhan Yesus jelas beda dengan pembuluh darah kebanyakan kita manusia. Nah karena tekanannya begitu berat, sehingga nggak mungkin pecah pembuluh darah Yesus, tapi merembes. Ya, maafkan saya kalau ada yang protes, saya nggak bisa menemukan kalimat medis merembes. Nah lihat ini ya, di permukaan kulit kita kan kelihatan ada yang biru-biru ya, ini pembuluh darah. Nah karena begitu berat tekanan batin, psikis Tuhan Yesus harus menanggung dosa seluruh dunia. Enggak tahu berapa banyak miliar. Yang hidup saja sudah 8,5 miliar sekarang. Yang sejak lahir zaman Adam ya sampai zaman kita sekarang. Lalu yang akan lahir lagi setelah kita. Nanti generasi cucu-cucu kita berapa lagi. Nah itu enggak tahu berapa puluh miliar manusia yang harus dipikul semua dosanya di hidup Tuhan Yesus. Maka itu malam itu di Getsemani, di bukit loh, ya pasti suasana sejuk karena malam. Terus Tuhan Yesus tidak angkat-angkat barang, dia nggak kerja, dia berdoa. Kan aneh. Masak malam sejuk keringatan, dari mana keringatnya? Nah karena tekanan batin, saudara masih ingat? Kebanyakan orang yang stres, itu langsung muncul keringat dingin. Itu orang sedang ketakutan. Maka itu di salah satu dari penulis Injil, ditulis ketika dia minta kepada 3 sahabat baiknya, Petrus, Yohanes, Yakobus. Kenapa sih kamu gak bertahan menemani aku? 1 jam lagi. Aku ini ketakutan. Sampai mau mati rasanya. Wih, kalimat itu luar biasa. Takut sampai mau mati. Bayangkan. Nah, tekanan darah yang seperti itu merembes keluar dari pembuluh darahnya. Yang di audio, mengikuti audio bisa bayangkan ya. Di permukaan kulit kita ini ada kelihatan sekali jalur-jalur yang berwarna biru. Itulah pembuluh darah kita. Nah itu Lukas. Jadi kalau saudara membaca 4 Injil, kita harus tahu latar belakang saudara kita ini. Maka cara menulisnya itu berbeda. Maka itu masih ingat ada ilustrasi yang memang kurang baik. Tapi cukup kita pelajari. Ya, suatu hari ada 4 orang dari 4 kebangsaan. 1 Amerika, 1 Jepang, satunya sebentar Jepang, Amerika, coba saya tulis. Pokoknya yang terakhir itu orang Indonesia. Nah, 4 orang ini melihat sebuah gedung berlantai sekian belas itu terbakar. Nah, ternyata mereka berempat itu punya konsep cara melihat yang berbeda-beda. Kalau orang Amerika langsung kemanusiaannya muncul. Ayo selamatkan, cepat. Ya bagaimana cara mengurangi korban dari gedung yang terbakar. Kalau orang Jepang langsung melihatnya, wah ini teknisnya salah ini. Pasti apa penyemprotan airnya nggak betul. Atau apa nggak tahu. Saya lupa satu bangsa itu apa ya, ini cuma ilustrasi. Lalu tiba bagi orang Indonesia. Nah, orang Indonesia, wah, ini kalau terbakar semuanya besi tuanya ini besi betonnya itu bisa berapa nanti? Maaf, saya nggak tahu yang buat ilustrasi itu siapa. Tapi itulah keadaan dari 4 saudara kita penulis Injil ini. Dan yang paling tua, paling lanjut usia baru meninggal adalah Yohanes ini. Diperkirakan dia meninggal umur 80-an diperkirakan. Dan meninggalnya di Pulau Patmos. Berarti dari sekian banyak rasul, murid-murid Yesus yang pertama pada zaman itu, maka Yohanes ini yang paling panjang umur. Dan Tuhan mengizinkan dia ada sampai
ayat terakhir, dan kepada yang terakhir ini Tuhan Yesus hadir memberikan revelation, pewahyuannya. Wah, itu luar biasa. Wah, orang hebat suara kita Pak Bernard Harstein dari New Jersey, mereka ikut hadir. Saudara perhatikan bagaimana masing-masing penulis Injil ini menulis. Ya, ada yang komen di Instagram. Perspektif berbeda dari latar belakang pendidikan dan sosial. Betul. Contoh kecil, Rasul Paulus. Paspor negara Roma itu cuma Paulus. Nah, seperti sekarang. Kalau tidak salah hanya ada 5 paspor dari 5 negara yang paling kuat di dunia ini. Paspor nomor 1 itu Jepang, 2 Amerika, 3 Singapura, 4 kalau nggak salah, yang kelima nggak salah Korea Selatan. Nah, orang-orang yang punya paspor ini, Jepang, Amerika, Korea Selatan, mana lagi satu ya, itu ke negara mana saja hampir nggak perlu visa, karena penduduk warga negara-negara ini dipercaya nggak akan menjadi pengganggu ya di mana-mana. Nah, seringkali negara-negara itu takut itu tahun terakhir ini, wah cukup dihargai karena Indonesia sudah dipandang sebagai negara maju. Maka itu Indonesia masuk ke G20, Government 20. Kenapa? Karena Indonesia cukup maju. Nah, contoh saya yang banyak keliling ke banyak negara, itu merasa betul perbedaannya daripada sebelumnya. Aduh, sebelum itu kalau periksa paspor Indonesia itu cukup lama, saudara. Maaf, karena banyak palsunya juga. Dan orang Indonesia, maaf, dikenal seringkali gelap di banyak negara. Maaf ya. Nah, tapi setelah 10 tahun ini beda. Maaf ya. Nah, Paulus itu satu-satunya murid, satu-satunya saudara kita di Perjanjian Baru yang paspornya itu paspor Roma. Dan zaman itu warga negara Roma bisa diterima, boleh kata hampir semua negara. Nah, maka itu Tuhan Yesus pakai dia untuk mengeliling dataran Asia, menginjil di antara orang-orang Yahudi. Nah, salah satu bukti bahwa kitab Ibrani itu tulisan Paulus karena 3 hal yang menyebabkan Paulus berani menulis kitab Ibrani. 1, dia itu ahli Taurat yang termuda di zaman itu. Ya, ahli Taurat yang termuda. Bahkan ada satu tulisan, di antara mereka ada istilah Sanhedrin. Ya, di zaman itu Sanhedrin itu kelompok elit orang Yahudi. Sangat berwibawa, sangat disegani. Ya. Nah, Paulus ini anggota Sanhedrin yang termuda. Keren sekali. Maka itu dia bisa menulis kitab Ibrani karena dia tahu hukum Taurat itu menjelaskan tentang Tuhan Yesus. Maka itu Ibrani bisa menjabarkan antara Taurat dengan Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, karena Paulus diurapi betul oleh Roh Kudus, sehingga dia bisa menggabungkan antara Musa, ya, Melkisedek, Tuhan Yesus, dan pekerjaan Roh Kudus yang jadi gereja. Itu kitab Ibrani. Walaupun sampai hari ini masih ada beberapa teolog, beberapa pakar Alkitab yang tidak mengakui bahwa itu tulisan Paulus. Memang nggak ada tanda-tanda kalau itu
ada tanda itu milik Paulus, ya. Karena hampir semua yang ditulis oleh Paulus ada kata salam terakhirnya dan ada nama dia. Tapi Ibrani tidak. Nah, yang keempat, saya meyakini itu tulisan Paulus karena gaya bahasanya. Kentara sekali gaya bahasanya itu. Nah, lihat aja contoh-contoh hari-hari terakhir ini menjelang pelantikan presiden terpilih. Waduh, kita lihat tokoh-tokoh tertentu loh. Ya, kalau kita mendengar nama seseorang, wah dia ngomongnya begini, kita tahu kalimatnya, kita tahu gaya bahasanya. Oh tokoh ini, oh begini. Nah kita tahu. Nah itu yang keempat yang saya percaya, kitab Ibrani itu tulisan Paulus. Oke, ini sedikit melihat gambaran bagaimana masing-masing penulis Injil ini. Nah Yohanes ini luar biasa. Terima kasih Tuhan, Engkau memilih saudara kita ini. Begitu kalau saudara baca kitab Injil Yohanes, beda suasananya dengan 3 penulis yang lain. Baik, kita mulai. Pasalnya cuma 1, saudara. Ayo Filipus 1 Yohanes pasal 4, mulai ayat yang pertama. Woi, GLP, makanya, Aita, ini anak kami dari Intan Jaya. Ya, terima kasih nak, Tuhan beri kekuatan ya. Ayo kita terus maju ya, berjuang untuk Papua ya GLP. Kamu sekarang di mana ini? Masih di Intan Jaya? Kamu sebagai apa sekarang? Di pemerintahan kabupaten. Beritahu ya. 1 Yohanes 4. Judul perikop pertama, Roh Tuhan dan Roh Antikristus. Ya. Masing-masing judul di tiap-tiap terjemahan Alkitab itu beda-beda. Jadi kita nggak usah mempersoalkan. Baik, kita memakai terjemahan baru. Mengapa di perikop ini Roh Tuhan itu disandingkan, disejajarkan dalam penulisan dengan Roh Antikristus? Dan memang di akhir zaman ini saingan dari Roh Kudus itu adalah Roh Antikristus ini. Ya, kita baca. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh. Pelan-pelan. Selama pandemik, saudara, COVID yang lalu, mulai 2020 bulan April, ketika orang-orang nggak boleh berkumpul, lalu pertemuan apa saja termasuk ibadah gereja tidak boleh, dan muncullah pengkhotbah lewat sosial media. Nah, muncullah yang tidak semuanya itu berasal dari Roh Tuhan. Maka itu harus hati-hati. Izinkan saya mengatakan salah satu keuntungan tapi juga kerugian. Gini keuntungannya, maaf. Sebelum COVID, tidak sedikit gembala-gembala gereja-gereja, maaf, itu memberitahu dan minta kepada jemaat, bahkan ada yang paksa. Saudara, kalau saudara mendengar firman, kebaktian, harus tertanam di satu tempat. Kalau saudara pindah-pindah, maaf, ini saya cuma menirukan beberapa teman saya. Bagaimana nanam pohon, seminggu ditanam di pot ini, lalu minggu depan saudara tarik pohonnya, dipindah ke pot yang lain. Nah itu istilah. Padahal motifnya saudara lah begitu. Kalau nggak tersinggung ya bukan saudara. Sebetulnya maaf, ada udang di balik batu. Maksud para gembala berkata seperti itu. Maksudnya supaya persembahannya nggak pindah ke gereja lain. Tetap di situ maafkan saya, maaf. Ya, kalau yang tersinggung, ya saudara lah orangnya, maaf. Nah, setelah COVID merajalela, jemaat-jemaat ini jadi pinter. Karena nggak bisa kebaktian di satu tempat. Semuanya di rumah.
Dan hampir semua hamba Tuhan pakai sosial media. Ada YouTube, ada Zoom, ada Facebook, Instagram, dan jenis-jenis yang lain. Betul ya? Nah, disitulah tersebar, saudara. Jemaat, istilah saya nggak bisa dibohongin lagi oleh gembalanya, karena jemaat sudah bisa milih mau kebaktian jam berapa, mau dengarkan siapa yang khotbah, mana gembalanya ngikutin terus. Nggak mungkin, bukan? Nah, maafkan saya. Tapi tolong, yang sangat rajin mengikuti khotbah-khotbah sosial media, buka lagi Filipus, perhatikan peringatan ini. Dan terbukti beberapa waktu terakhir ini makin kelihatan roh siapa yang ada di balik para pengkhotbah, walaupun pakai Alkitab. Saya ulangi, walaupun hamba-hamba tentu khotbah pakai Alkitab, tapi menurut 1 Yohanes 4, kita semua harus menguji. Saya ulangi lagi kalimat pertama dan kedua, 1 Yohanes 4 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu. Tes, uji. Saudara, dalam dunia bisnis kita tahu, banyak toh barang palsu, banyak sekali. Istilahnya KW1, KW2 atau apa saja. Nah, ini dia, ada yang komen. Ada hamba Tuhan di balik papan pamer dapat duit TikTok 10.000 US dollar. Ya boleh aja dapat duit. Tapi untuk apa? Oh, ada lagi. Dari Medan ini seorang gembala ini yang komen bagus. Takut jemaatnya hilang. Pintar-pintar gembala saja bilang bertumbuh di gereja lokal. Bahkan ada gembala berkata, sebentar, jangan ada pencampuran dengan pengajaran lain. Ini pintar-pintar pendeta saja. Berani sekali ini Pak Gembala ini ngomong seperti itu. Betul, saudara. Oke, saya ulangi ya. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu. Apakah mereka berasal dari Bapa di surga, dari Tuhan? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Maafkan, saya harap tidak ada yang salah ngerti ya, tapi saya harus ngomong ini. 20 tahun terakhir ini, saudara. Maaf ya, maaf. Dari Korea Selatan, itu paling banyak keluar pengajar-pengajar palsu, nabi-nabi palsu itu. Saya nggak tahu kenapa. Ada apa ini dengan Korea Selatan? Maaf ya. Dan jangan tanya siapa, tapi sudah banyak. Di sosial media sudah banyak diperingatkan. Hati-hati itu yang dari Korea Selatan. Ya, yang terakhir saya susah nyebut Sinjuri apa gitu. Nah, yang kedua itu Malaysia. Saya juga tidak ngerti. Kenapa kalau ada, coba saudara perhatikan. Ya, yang nggak pernah perhatikan, nggak apa-apa lah. Nggak usah diperhatikan, nanti saudara makin terpengaruh. Yang pernah terpengaruh. Saya heran yang dari Malaysia itu banyak pengkhotbah yang datang diundang ke Indonesia. Itu pasti punya karunia nabi. Dikit-dikit suka nubuat, dikit-dikit suka nubuat. Bahkan kalau tengah-tengah khotbah, dalam satu kali khotbah yang 1 jam, itu pun harus pakai penterjemah. Jadi kurang lebih cuma 30 menit. Itu berapa kali mereka ini stop. Sebentar, saya melihat yang duduk sana, yang baju ini. Oh ini begini. Nah saudara, maafkan. Ternyata kita orang Indonesia ini paling suka yang kelenik-kelenik seperti itu. Maaf loh. Sedih enggak? Malas cari Tuhan sendiri.
Sehingga sangat berharap kalau ada hamba Tuhan, kebaktian, ya kebanyakan luar negeri, kalau yang dalam negeri nggak laku, nggak tahu kenapa. Ya mungkin takut yang sudah kenal kali ya, oke terserah. Nah tapi yang dari Malaysia ini loh saudara, rata-rata yang disebut hamba Tuhan dari Malaysia, pasti nabi dan bernubuat. Ini yang menyedihkan sekali. Bahkan suatu kali saudara, saya cukup lama ini, 10 tahun lebih, ada teman saya pengusaha, kemudian lagi nganggur. Oh ya, ayo ikut yuk ke Hotel Shangri-La. Ini di Surabaya. Ya, ada apa? Oh, ada hamba Tuhan. Oh ya, saya senang dong. Saya mau belajar. Nah, dari Malaysia. Terus begitu kami masuk, ada yang tanya, saya lupa istilahnya. Saudara misalnya, yang warna apa dapat undangannya? Oh, warna ini. Oh, kalau warna ini di meja kedua. Loh, saya tanya, kok pakai meja? Ini mau KKR mau apa? Terus teman saya itu bilang, enggak kok Den. Hamba Tuhan ini sudah matok. Ya, yang duduk semeja dengan dia harus menyiapkan uang dalam amplop. Saudara enggak main-main loh. Puluhan juta. Hah? Saya kaget. Lah terus kamu kok dapat nomor 2? Tapi saya nggak punya uang. Saya cuma ngasih sekian juta. Buat saya itu juga besar. Terus saya bilang, maaf ya, Koden nggak tertarik. Dan juga saya kan nggak bawa duit. Lah kan saya nggak lucu kalau duduk di meja kedua dengan dia. Misalnya pun dia bayari saya bilang, berarti kamu bayar double. Ya duduk aja semeja dengan dia. Maaf loh, saudara ngerti nggak maksudnya? Saya terus pulang. Ini orang Jawa bilang lenger-lenger. Apa lenger-lenger bahasa Indonesianya ya? Bengong. Loh kok bisa begitu? Ini loh roh akhir zaman. Awas. Kalau di gereja saudara kemasukan hamba Tuhan seperti ini. Lalu biasanya di brosur-brosur flyer selebarannya itu ada kalimat begini. Setelah kebaktian akan dinubuatkan satu persatu. Maaf saudara. Bukan begitu cara Papa di surga. Papa ingin saudara dan saya bergantung penuh kepada dia. Bukan pada si hamba Tuhan. Catat ini. Maka itu sampai hari ini. Bukan saya sombong. Saya tidak akan mau mengkonseling kalau saya diundang ke satu gereja, ada jemaat minta konseling, minta doa. Enggak. Masing-masing harus diajar untuk bisa bergantung kepada Tuhan. Maka itu banyak yang malas orang Kristen ini. Oh, kamu lagi punya masalah ya? Apalagi kamu sudah 2 minggu doa puasa, kok nggak ada jawaban? Coba kamu datang ke hamba Tuhan itu. Wih, nubuatannya tajam loh. Tolong ya saudara, jangan menjatuhkan hamba Tuhan dengan cara seperti itu. Nah, surat 1 Yohanes 4 ini memperingatkan gereja di akhir zaman untuk hati-hati. Buka lagi Filipus, lihat ayat 1 ini. Mengerikan. Walaupun ada karunia nubuat, karena itu tertulis di Alkitab, tapi jangan yang merasa pernah dipakai Tuhan untuk bisa bernubuat, terus saudara anggap itu roh karunia saya ini karunia bernubuat. Maka itu kalau saya pelayanan kemana-mana, saya siap nubuatkan saudara. Kalau Tuhan nggak suruh bernubuat, akhirnya jadi ku buat dan lu buat. Maaf itu ya, jangan tersinggung ini. Jadi nggak begitu. Apalagi kalau sampai selesai dinubuatkan dapat amplop. Apa bedanya dukun? Ya. Oh ini cucu saya. Kayak yakin Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus punya. Oh iya betul. Jadi nggak usah pakai yang lain ya Rondi. Itu dia. Wah luar biasa. Oh, jadi ampuni mereka ya. Ini cucu saya. Saya ulangi lagi satu. Saudara-saudara yang kekasih. Janganlah percayakan setiap roh.
Tetapi ujilah roh-roh itu. Apakah mereka berasal dari Tuhan? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Nah, sekarang sudah terjadi. Jadi gini, salah satu cara menguji hamba Tuhan itu membawa saudara ke arah Dia atau ke arah Tuhan Yesus. Kalau sampai dikit-dikit ke arah Dia, saudara cepat pergi. Itu roh nabi palsu. Maka itu saya nggak mau konseling. Saya bilang begini, saudara harus dilayani oleh gembala saudara, bukan pendeta khotbah, pendeta tamu, nggak bisa. Kalau ya, inilah satu cara untuk menguji diri seseorang. Kalau orang bahwa Yesus adalah Kristus yang sudah datang ke dunia ini sebagai manusia dengan tubuh biasa, berarti di dalam dirinya ada roh Tuhan. Namun bila dia tidak mengaku seperti itu, pasti dipengaruhi oleh roh lain yang berasal dari Tuhan. Orang itu adalah utusan Antikristus. Kalian tahu bahwa Antikristus sedang datang dan sekarang sudah ada di dalam dunia. Nah, jadi kita harus percaya bahwa kalau yang khotbah itu menyampaikan firman dan diurapi roh Tuhan, maka cuma satu, bahwa hamba Tuhan itu mengaku Yesus Kristus itu sudah datang dari Tuhan ya, dengan tubuh. Saudara, banyak pernyataan. Terus pernah mengatakan, aku sedih karena kamu ini yang ternyata dari Tuhan, oh macam-macam. Saya ini wakilnya Tuhan Yesus. Tuhan mengutus saya, itu lebih gampang untuk diketahui. Enggak. Kalau saya masih ingat, Yesus pernah 4, hati-hati ya. Kalau di akhir zaman kamu mendengar, oh Yesus ada di sana, oh Yesus ada di situ, ayo kita ke sana. Hati-hati, itu penyesat. Maka itu hamba-hamba Tuhan. Memang kita ini teman sekerja Yesus. Tapi jangan sekali-kali kita mengajarkan, nggak usah cari Yesus, cari saya saja. Awas itu. Ini penyesat. Walaupun Tuhan Yesus datang sebagai tubuh dengan tubuh manusia biasa, tapi saudara dan saya tidak bisa mengalihkan orang-orang yang mencari Yesus ya untuk cari saya saja. Hati-hati. Walaupun Paulus pernah berkata, ikutilah teladanku supaya aku telah mengikuti teladan Kristus. Ini posisi itu adalah sifat Yesus. Tetapi bukan kita ya sementara ini menjadi Yesus ini. Tetap saudara dan saya sebagai membawa orang-orang itu kita itu, kamu cari Yesus ya, jangan suka, jangan cari Yesus. Nah, itu yang Tuhan inginkan. Ayat berikut. Ya. Oke. 2. Terjemahan. Ayat 5. Amin. Makasih nah, Surabaya Daniel Putra, kemuliaan bagi dia saja betul. Puji Tuhan. Itu ya. Kasih
hamba Tuhan hebat, Pak Pram. Ikut, udah. Asal dari Tuhan, anak-anakku. Terima kasih, Bapak. Kita ini semua berasal dari Papa, dari yang satu. Dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi. Oh ya, kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Salah ini. Oh, Yohanes 4. Oh ya. Maaf. Saya salah dari awal tadi. Oke, saya lanjutkan. Perhatikan kata. Saya kita akan mengalahkan nabi palsu itu. Hebat. Terima kasih Bapak untuk jam yang luar biasa. Bukan akan mengalahkan nabi palsu itu, tetapi telah mengalahkan depan. Ini enggak. Nabi palsu itu. Kenapa? Ini jaminannya. Sebab, enggak, masih terjemahan baru Filipus. Kenapa? Kalau kita berasal dari, maka kita telah, bukan akan, mengalahkan si pemalsu antikris itu. Ya, ini cucu tanya lagi. Kalau begitu secara nggak langsung hamba Tuhan tersebut menuhankan dirinya sendiri dong. Nah, ini cucu saya kalau manggil saya Opung Gembala. Opung dia panggil. Iya betul. Hati-hati dengan itu. Nah, kenapa? Saudara dan saya berasal dari Tuhan bisa mengalahkan, sudah mengalahkan nabi-nabi palsu. Sebab roh yang ada di dalam kita itulah Roh Kudus lebih besar daripada roh yang ada di ini. Luar biasa. Ini tadi saya sudah katakan, ketika banyak kepala barang palsu di dunia ini, sebetulnya kita nggak perlu mengalami untuk membedakan palsu dan hanya dengan satu cara. Kalau kita mengenali betul produk yang, kalau kita mengenali betul produk yang asli, pasti kita bisa tahu, oh ini palsu. Maka sebaliknya, kalau ada manusia sering kena yang palsu, karena orang itu belum kenal yang asli. Wajar nggak? Jadi sederhana. Maka itu tiap hari, saudara. Rindukan firman, rindukan firman. Saudara, kira-kira 3 minggu ini ya, pertengahan September yang lalu, tiap hari saudara mengingatkan banyak Yesus maupun hamba apalagi yang sedang sakit. Hari ini selamatkan tinggi gulanya sampai lukanya nggak sembuh-sembuh. Lambungnya tinggi sekali. Firman. Oh, ada lagi yang lain ini. Karena percaya menurut 107 ayat 15 sampai 2. Nggak usah dibuka Filipus karena ya, Mazmur 107 ayat 19 sampai 21. Firman itu obat. Bahkan yang meyakinkan
sakitan perutnya, bingung saya. Datang ke satu rumah sakit, ternyata scan juta untuk sisanya. Ternyata ketahuan usus bunyi. Lalu berkata beri antibiotik untuk 3 hari, tetap sakit, maaf. Lalu mendengar orang ini takut kan, bayarnya bagaimana? Saya bilang, makan firman mulai hari ini. Dengar khotbah dari hamba yang kamu kenal dan benar. Dia nurut. 3 hari, tiba-tiba sakitnya hilang. Hari keempat, total. Hari kelima, antibiotik habis. Sampai siang saya cek, gimana? Luar biasa sembuh. Jika kita selalu diisi dengan air hidup itu yang memulihkan, maka kita jadi peka jika diperhadapkan dengan roh-roh lain. Betul, Miss Yang. Terima kasih. Jadi otomatis, karena kita kenal yang asli kok. Enggak usah kita takut dengan yang palsu. Keren ya. Jadi obat itu firman. Bahkan saya selalu nasihati semua yang sakit. Kali makan obat semua bagus apa farmasi terhebat di dunia, ingat itu selalu ada efek samping. Betul? Tapi firman yang adalah obat, umur 107 ayat 20 khususnya, maka obat dari surga yang adalah firman itu nggak punya efek samping. Sebab obat-obat hebat apa yang diproduksi untuk satu bagian yang sakit, tapi menghantam bagian yang sehat. Tapi firman saudara melihatkan semuanya, perhatikan itu baik-baik. Firman. Izinkan saya memberi saksi. Dan ini semua waktu Belanda, saya ke bandara Schiphol, Amsterdam. Saya tiba di Jakarta setengah 11 pagi, tanggal 10. Harusnya saya istirahat. Tapi ternyata ada yang mau menikah, maka belum punya gereja, adanya cuma tanggal 10 itu sebab jam 5 subuh ke Shanghai. Waduh, ya saya temui saya setelah persiapan pernikahan, tiba-tiba ada urusan lain. Udah sampai malam, saudara. Akhirnya jam 10 malam saya baru bisa tidur. Jumat pagi kemarin, setengah 9, saya belajar untuk saudara kita di seluruh LP yang biasa gabung dengan Rabu Jumat. Selesai jam 10 saya siap-siap ke bandara. Karena saya berangkat ke Taipei jam setengah 3 sore. Tiba kemarin malam, nggak langsung istirahat, lagi dengan jemaat ngomong tadi pagi ada serius nggak ya? Tadi pagi satu penjara Taipei. Ini lama juga antrinya, periksa semuanya itu. Nah, udah sampai sore. Harus ketemu orang lagi, makanya saya jadi terlambat. Nah, kalau saya melihat lelah, saya memang segar terus. Karena firman. Karena firman. Nah, ini yang kita harus lakukan dalam hidup.
tanggal 21 Senin pagi saya balik ke Jakarta. Ini presiden dari TV aja. Malamnya 21 saya balik ke Papua. 26, 25 saya ke Makassar. Ada acara, temanya bagus, Home Sweet Home, tentang keluarga. Tanggal 26 saya ke Surabaya karena anak-anak pelajar yang dulu saya bimbing 80-an dengan kasus bunuh diri berapa mahasiswa. Buat acara di Surabaya online juga, jadi saudara nggak perlu ikut ke Surabaya, di online, Facebook, Instagram. Memang keluarga-keluarga untuk menghadapi masalah-masalah dalam rumah tangga. Ternyata tadi dalam perjalanan saya ke sini untuk siap Zoom, saya dengar kesaksian dari salah seorang anak saya. Ada satu keluarga, anaknya terikat dengan lagu brutal dan roh gelap menguasai. Kali-kali dia ingin bunuh diri, lalu dia menangis, dia bilang, Pak, aku nggak tahan seperti ini. Wah, papa mamanya panik menghadapi anak ini. Tiba-tiba Roh Kudus berikan hikmat kepada papanya. Oke, kalau memang kamu nggak bisa ditangani bunuh diri, papa nemanin kamu. Ayo kita bunuh diri bareng. Wih, saya dengar kesaksian saya kaget. Belum pernah saya melihat ada seorang papa. Sekarang tiba-tiba anak ini sadar. Nah, kalau papa mati nanti bagaimana? Bagaimana adikku? Ya sudah, itu resiko. Karena kamu minta begitu. Saudara saya terharu dengar kesaksian itu. Anak ini gak jadi bunuh diri. Maka malah sekarang kerjaannya sukses. Wah, saya berkata, dapat menolong. Nah, itu 20 itu tiba-tiba hari itu bagi beberapa saudara yang lihat cara saya ini pelayanan mau jauh-jauh hari menerima karena tiba-tiba aja tadi siang setelah dari penjara ada orang telepon, saya nggak kenal Dion, minta cara pelayanan. Loh kok 6 saya di Surabaya, 27 di Surabaya. Oke, saya iakan. 3 jam kemudian ada telepon dari Caruban. Saya tahu Caruban Madiun dekat. Saya pikir ini 2 kelompok yang saling kenal. Ternyata tidak. Yang dari Caruban minta. Itu jam 4 sore. Loh, kamu tahu. Kalau orang ini enggak, saya namanya Musa. Ini pernah ketemu belum? Belum pernah, Pak. Bayangkan. Sering ketemunya di Zoom saja. Ya udah kalau gitu. Nah, sama. Yang kehidupan ini ingin keluarga anak-anak muda untuk hadapi tantangan ini. Saudara lihat cara Tuhan. Itu luar biasa. Nah itu loh, kalau roh Tuhan ada di dalam hidup kita. Kekuatan firman itu. TSI-nya, TSI-nya. 1 Yohanes 4 ayat 4. Anak-anakku, kita berasal dari Tuhan. Dan kita sudah memiliki kuasa. Sudah memiliki untuk mengalahkan guru-guru palsu itu. Terima kasih Bapak. Engkau memberi kepada anak-anak yang kau kasih ini. Telah mengalahkan guru palsu itu. Roh yang dalam diri kita itu lebih besar dari roh antikristus yang sekarang sudah ada di dunia ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kalau sampai Tuhan luar biasa seperti ini, ya udah. Dalam kita kasih, ya, saudara, kita sebagai anak-anaknya sudah ada roh yang luar biasa, yang kuat, hebat.
yang pasti sudah sanggup, bukan tapi sanggup mengalahkan roh yang ada di dunia ini. Ayat 5 terjemahan baru. Mereka itu berada di dunia. Sebab itu mereka ada ya. Mereka berbicara duniawi. Dunia mendengarkan mereka. Oke. Di Facebook ada yang langsung nayangkan di Papa mana Larry mujizatnya. Saya bacakan ya, karena ada yang di Zoom nggak usah dibuka, Filipus dari Manado ini ya. Saya baca karena ditulis Mazmur 190 ya sampai 21 nggak apa-apa ya. Mereka kepada Yahweh dalam kesesakan mereka dan diselamatkan 100 dan bukannya mereka, haleluya, mereka dari liang kasih paling manjur itu biasa, betul ya, dari Jogja manusia blok itu ya dengan macam-macam manusia, jangan, oke, bergantung kepada Tuhan. Mereka berarti bukan kita. Sebab itu mereka berbicara dengan mereka. Saudara, saya mau katakan kalimat ini. Tolong rekan-rekan pengkhotbah hamba Tuhan, KKR, seminar, retreat, hati-hati. Salah satu dengan tidak sedikit hamba-hamba Tuhan sekarang ini, walaupun hanya tapi mereka tidak hidup dalam kebenaran Alkitab, tapi menjadi pembicara motivasi, tahu istilah motivator speaker? Betul. Dan herannya orang yang suka, yang walaupun pakai Alkitab, mereka berbicara tentang hal-hal duniawi. Yang percaya pada perpuluhan, nah, saudara-saudara, dunia mendengarkan. Ada seorang sutradara film. There's a war going on, sedang terjadi perang sekarang ini. The battlefields in the mind. Dan medan perangnya ada di otak kita, di pikiran kita. Is the soul. Pemenang akhir zaman yang ada di pikiran. Pemenangnya adalah merampas jiwa. The moment you open your eyes, mata saudara, and the first thing you do is check your phone. Oh ya, betul. Maka hal yang pertama, cek handphone saudara. Maka you have lost. Betul. Saudara, itu penyebab angka bunuh meningkat. Itu lewat HP. Coba perhatikan. Lewat HP orang bunuh diri banyak. Banyak konten cara menyelesaikan putus asa, ya, judi online, pinjaman online itu banyak membunuh orang. Terima kasih nak, ini kata-kata bagus sekali. Phil bisa ngambil dari Instagram Pak ini, masukkan ke Facebook. Terima kasih kamu nulis ini. Sedang berlangsung perang. The battlefields in the mind.
dan medan perang, and the prize is the sword. Dan pemenang akan dapat jiwa-jiwa, ya, merebut jiwa ke neraka. Open your eyes, buka matamu. Yang tidur maksudnya, yang pertama engkau buka HP-mu, berarti kamu sudah kalah. Awas, yang pakai istilah mau baca Alkitab saya di HP, kamu pakai istilah itu. Tulis dari piring. Ini masuk gereja yang sibuk dengan dunia itu, ibadatan menyenangkan, tapi pada jelas. Kalau gembala gereja dari minggu ke minggu, mari kita beri persembahan, kita mau renovasi AC kita supaya dingin, lampunya ini supaya lebih bagus, kita ganti kursi supaya lebih enak, padahal masih bagus, kita sudah tua, nggak enak makan. Bukan berarti nggak boleh ganti. Zaman susah seperti ini, jemaat dimintain uang terus. Maka itu hati-hati para pemimpin. Nah, tadi pagi di salah satu grup saya membahas apa yang bunuh diri terakhir papanya ini waktu dia masih SMA dulu, dan di sosial media papa dan mamanya ini terbuka, itu aku nangis. Nah, saya bilang dalam grup saya tadi pagi, ketika kesibukan aktivisnya, Minggu seharian, Senin doa jemaat, Selasa latihan musik, Rabu Kamis pertemuan apa, Jumat persiapan ini, Sabtu apalagi, terus Minggu. Jadi tanggung di rumah nggak ada. Ayat 5 Filippus. Ayo kita lihat. Maka kita hati-hati dalam hidup ini. Dari medan komen lagi, biar kami semua memiliki ketergantungan akan firman, kecanduan firman Tuhan. Tubuh ini menjadi selalu segar. Amin. Nah, betul. Luar biasa. Ya, maka itu kita harus ikut mentaati. Guru palsu itu berasal dari dunia ini. Saya ulangi, guru palsu itu berasal dari ini, walaupun ngajarnya pakai Alkitab, tapi ada penyelewengan. Itulah sebab ajaran mereka sesuai dengan pikiran orang duniawi. Jadi jelas cara kita membedakan mana roh Tuhan yang benar. Kris, walaupun khotbah mereka pakai Alkitab, pikiran orang duniawi, menemukan materi mobil setiap tahun 2 kali atau setahun sekali. Sendiri juga daripada ngerepotin, maaf. Dan orang-orang duniawi sebaliknya, orang-orang duniawi mendengarkan yang sesuai pikiran orang duniawi. Jadi Klopp kan, tahu kata Klopp itu cocok sudah. Yang khotbah pakai Alkitab, polanya yang mendengar juga senang. Cara yang duniawi juga. Orang boleh tutup, ya sudah ketemu Klopp nyambung langsung. Ampuni Tuhan. BS, tapi palsu itu berbicara tentang dan mereka dan dunia berkata sebab mereka khotbah maupun milik
yang kita pakai frekuensi, ya pasti nyambung. Itu kalau saudara dan saya dengan roh khotbah yang pola pikir dunia seperti memberi motivasi saja, kita gelisah, nggak enak. Tapi yang pikirannya duniawi, ramai luar biasa. Coba lihat VMD-nya dengan FIA-nya. Nambahin ini, botol, tutup. Betul. Iya. Guru-guru berasal dari dunia. Sebab itu mereka berbicara duniawi, ingat, walaupun pakai Alkitab. Dunia ini mendengar celaka ada. Iya. Pak Gembala dari mereka para pengkhotbah lagi sekali walaupun pengkhotbah itu pakai Alkitab sudah, tapi lihat isinya membuat kita hidup kudus, taat, penuh pengampunan, atau hanya menyenangkan telinga supaya enak. Waduh, saya ulangi, Eva, mereka milik dunia ini. Jadi dengan sendiri mereka memperhatikan gitu, tapi bagus. Dan dunia memperhatikan mereka. Dari kasus bunuh diri ini, saya disuruh tahun 80-an sampai tahun 90-an. Korea Selatan itu mengekspor ya Injil ke seluruh dunia. Saudara, itu awal masih ada. Dunia dibuat kagum oleh gereja Korea Selatan. Mereka ngutus penginjil ke seluruh dunia. Wah, kalau dihitung jumlahnya, gereja Eropa kalah. Dari Korea Selatan, saudara, muncul gerakan doa, doa malam, doa puasa, bukit doa, wah, merajalela di Indonesia bahkan seluruh dunia. Ingat ya? Dari Korea Selatan, gereja mengekspor, wih, pemuritan gereja sel itu mulai dari situ. Saudara, sekali. Oh, ada yang nulis lagi di Zoom ya saya. Medan perang awal dalam pikiran kita sendiri. Karena itu mari kita mendidik pikiran secara seimbang. Karena antikristus paling mudah masuk bagi yang mabuk agama dan orang duniawi. Betul, saya nggak tahu siapa namanya ini. Ngeri sekali. Tapi 2000-an ke bawah, saudara, kekristenan di Korea Selatan marah. Nggak kedengar lagi hebat gereja yang muncul K-pop Korea, muncul drama Korea, dan yang diekspor dunia adalah kecantikan kapal palsu karena operasi, dan hasilnya anak-anak muda nggak kuat dengan dirinya, sudah habis uang banyak, tambah cantik, nggak tambah cakep, tapi lain. Dan roh bunuh diri merajalela. Maka itu hari-hari ini Korea Selatan adalah salah satu negara dari negara di dunia yang angka bunuh dirinya tertinggi. Ngeri nggak itu? Ini dia yang kita harus perhatikan baik-baik supaya kita tidak jatuh dari Bali. Makasih nak ini kembali kuat pelecehan seksual. Oh, mengerikan kami Tuhan. Kita perhatikan ini. 6. Sampai ayat berapa ya? 1 Yohanes 4 ini. Kami berasal dari Tuhan. Puji Tuhan. Ya, kita semuanya berasal dari Bapa di surga. Barang siapa mengenal Tuhan, yang mendengarkan
memberitakan kebenaran. Siapa tidak berasal dari Tuhan, ia tidak mendengarkan dari kebenaran. Itulah tandanya. Dan roh yang menyesatkan. Jelas sekali. Saya peringatkan kepada teman-teman saya, saudara saya, dan semua orang-orang di gereja saudara khotbah 3 bulan yang lalu ada cukup, wah sudahlah, pokoknya kaya sekali. Tiba-tiba istrinya telepon, kau tahu kami di gereja, loh di gereja teman baik saya, gereja mewah, ya tapi kasih Pak. Loh kenapa? Akhirnya saya tanya, kalian ke gereja mana? Ini yang muncul, saya kaget. Suami saya rasanya tidak cocok di gereja ini. Bukan orang-orang yang seleta. Memang saya tahu gereja yang mereka pilih, gereja dan hobi mereka kalau itu ke Amerika. Kalau mereka main golf, pendetanya juga. Pendeta nggak boleh main golf, bukan. Sedih. Terus saya dia ya Koden, mereka di sini nggak nyaman karena nggak hafal. Terus saya, saudara, ngeri sekali roh antik. Jadi kota itu gereja yang kaya, maka mereka menarik usaha kaya, hidupnya itu. Saudara dengar, secara logis, maaf ini kalau saya pakai perbandingannya, masa saya tukang bakso saya yang nggak level. Tapi kalau sampai gereja loh, bukan sosial, bukan kelompok Rotary Club, sudah arah itu saya nggak tahu lah mau jadi bagaimana ini. Ngeri saya. Jelas ya, 1 Yohanes 4 ini mulai kelihatan. Jadi teman saya ini pindah. Selevel. Wih, saya nggak tahu. Bukan berarti harus bubar gereja itu. Ya, ini. Oke, ini anak saya dari Kelapa Gading. Ingat pesan Papa, Bible no breakfast. Ya, tujuan awal, waktu saya masih jadi gembala di Surabaya, saya membuat sebuah gerakan. Tanpa baca Alkitab hari, tidak ada sarapan. No Bible, no breakfast. Ya, nggak baca Alkitab, nggak sarapan. Itu tahun 70-an. Ya, ada beberapa orang yang masih oke. Tadi. Iya, beli bos. Ya. Sebaliknya,
kita adalah milik Tuhan. Kita hanyalah orang yang mengenal Tuhan. Sedangkan mereka yang bukan milik Tuhan mendengarkan ajaran benar dari para pengkhotbah yang menyampaikan kebenaran. Dengan begitu, kita bisa mengetahui seorang itu mempunyai roh kebenaran, yaitu roh Tuhan, atau roh yang menyesatkan. Nih, saudara perhatikan, hati-hati. Coba BI Filipus. Masih 6, wah ini sudah melewat. Ya, jadi rasanya nggak bisa salah satu pasal ini ya, satu perikop. Tetapi kita adalah anak-anak Tuhan. Dan orang yang mengenal Tuhan mendengarkan perkataan kita selalu bersumber pada kebenaran. Nggak ada unsur dunia. Orang yang bukan milik Tuhan tidak mendengar perkataan kita. Karena selevel. Begitulah cara mengetahui antara roh yang memberi ajaran dan roh yang menyesat. Roh Kudus kami. Sebenarnya di depan ya baru Mas. Apa besok ulang tahun sisi. Ya kamu, ya saudara, perhatikan ini. Ayo hari-hari ini kita berubah. Pilihlah yang benar. Walaupun menyakitkan. Karena kebenaran itu pasti pahit. Motivasi, pembicara motivasi, pikiran duniawi itu pasti enak-enak, manis-manis. Bergantung pada roh, bergantung. Tidak bawa kita pada kebenaran. Untuk 1 Yohanes 4 eksposisi ini habis, jadi cukup sampai perikop pertama. Nanti mana ya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Saya kembalikan kepada host. Terima kasih Pastor Daniel atas firman Tuhan hari ini.